if you say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan membacakan makalah tentang teknik warohis, tentang mengurus jenazah, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Baiklah, saya akan membahas tentang memandikan jenazah. Memandikan jenazah hukumnya wajib bagi orang muslim yang hidup, adalah fardu kifayah. Yang wajib dimandikan mayat muslim yang tidak mati syahid, yaitu orang yang pertempuran fisabilillah, orang yang melawan orang kafir. Orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan, tidak perlu maksudnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, jangan memandikan mereka karena sesungguhnya setiap luka dan darah akan semerbak bau kasturi pada hari kiamat dan tidak usah disolati. Hadis riwayat Ahmad dari Jabir. Alat-alat yang perlu disiapkan untuk memandikan mayat. Yang pertama yaitu tempat tidur atau meja dengan ukuran 90, tingginya 90 cm, lebarnya 90 cm, dan panjangnya 200 cm untuk meletakkan mayat. Air suci secukupnya, yaitu 6-8 ember. Gayung secukupnya, 4-6 gayung. Kendi atau ceret yang diisi air untuk memudukkan si mayat. Tabir atau kain untuk menutup tempat memandikan mayat. Gunting untuk melepaskan baju dan pakaian yang sulit dilepas. Sarung tangan untuk dipakai waktu memandikan mayat agar tangan tetap bersih. Sabun mandi secukupnya, baik padat maupun cair. Shampoo untuk rambut si mayat. Kapur barus. Kalau ada daun bidura juga bagus. Tusuk gigi dan tangkai padi untuk membersihkan kuku dengan pelan. Kapas untuk membersihkan bagian tubuh mayat yang halus seperti mata, telinga, bibir. Adapun cara-cara memandikan mayat. Yang pertama, menaruh di tempat yang tinggi supaya memudahkan airnya mengalir telah disiram ke tubuh mayat. Melepaskan pakaian mayat yang telah ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat, kecuali anak kecil. Orang yang memandikan mayat hendaknya menggunakan sarung tangan, terutama ketika menggosok aurat si mayat. Mengurut perut si mayat dengan perlahan mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perutnya, kecuali perut ibu hamil. Membasuh anggota badan si mayat sebelah kanan dan anggota tempat wudhu. Membasuh seluruh tubuh si mayat dengan rata 3 kali, 5 kali, 7 kali, dan seterusnya. Yang lebih baik bilangan ganjil. Antara dicampur dengan daun bidura, sejenisnya dapat menghilangkan kotoran si mayat, seperti sampo, sabun, dan sebagainya. Yang selanjutnya, menyiram mayat berulang kali hingga rata dan bersih dengan jumlah ganjil. Jangan lupa membersihkan rongga mulut, lubang hidung, dan kuku sebagainya. Yang terakhir, siramlah dengan larutan kapur barus atau cendana. Untuk mayat perempuan, setelah rambutnya terurai, dimandikan hendaknya dikeringkan dengan semacam handuk, lalu dikelabang menjadi 3. 1 di kiri, 1 di kanan, dan 1 di ubun-ubun. Lalu ketiganya dilepas di belakang. Setelah selesai dimandikan, mayat kemudian dikeringkan semacam handuk. Baiklah, saya Ririn Marina akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengkafani jenazah. Adapun alat-alat untuk mengkafani mayat. Yang pertama, kain kafan kurang lebih 12 meter. Yang kedua, kafan secukupnya. Yang ketiga, kapur barus yang telah dihaluskan. Yang keempat, kayu cendana yang telah dihaluskan. Yang kelima, sisir untuk menyisir rambut. Yang keenam, tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong. Adapun cara mengkafani mayat dengan baik dan praktis, yaitu letakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 7 helai dengan perkiraan yang akan ditali. Yang pertama, bagian atas kepala. Yang kedua, bawah dagu. Yang ketiga, bawah tangan yang sudah disedapkan. Yang keempat, bagian pantat. Yang kelima, bagian lutut. Yang keenam, bagian betis. Yang ketujuh, bagian bawah telapak kaki. Yang B, bentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya. Tidak tertumpuk sejajar, tetapi tumpukan sebagian saja. Sedangkan lapis ketiga, bentangkan di tengah-tengah. Yang C, taburkan pada kain kafan untuk kapur barus yang sudah dihaluskan. Yang D, letakkan kain surban atau kerudung yang berbentuk segitiga dengan bagian atas di sebelah atas. Letakkan kerudung ini diperkirakan bagian kepala mayit. Yang E, bentangkan kain baju yang sudah disiapkan lubang yang berbentuk belah ketupat untuk leher mayit. Bagian sisi yang digunting dihamparkan ke atas. Yang F, bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan. Letakkan kain sarung ini diperkirakan pada bagian pantat mayit. Yang G, bujurkan kain cawa di bagian tengah untuk menutup alat vital mayit. Yang H, lalu letakkan mayit membujur di atas kain kafan dalam tempat tertutup dan terselubung kain. Yang I, sisirkan rambut mayit tersebut ke belakang. J, pasang cawa dan talikan pada bagian atas. Yang K, tutuplah lubang hidung dan lubang telinga dengan kapas yang bulat. Ke L, selengkapkan kedua tangan mayit dengan tangan kanan di atas tangan kirinya. Yang M, tutuplah persendian mayit dengan kapas-kapas yang telah ditabur kapur barus dan cendana yang dihaluskan, seperti sendi jari kaki, mata kaki, bagian dalam dan luar, lingkaran lutut kaki, sendi jari-jari pertengah,
sendi jari tangan, pergelangan tangan, siku, pangkal lengan, dan atau muka. Yang N, lipatlah kain sarung yang sudah disiapkan. Yang O, kenakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah digunting diletakkan atas dada dan tangan mayit. Yang P, ikatkan sorban yang terbentuk segitiga dengan ikatan di bawah dagu. Q, lipatkan kain kafan melingkar ke seluruh tubuh mayit selapis demi selapis sambil ditarik ujung atas kepala dari ujung bawah kaki. Yang F, kemudian talikan dengan tali-tali yang sudah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini akan menjelaskan mengenai sholat jenazah ya. Baik, sholat jenazah ini berbeda dengan sholat yang pada umumnya. Di dalam sholat jenazah ini hanya ada takbiratul ihram. Tidak ada yang namanya sujud, ruku, dan duduk di antara dua sujud. Itu tidak ada. Baik, langsung saja Melisa akan menjelaskan tata cara sholat jenazah secara berurutan. Yang pertama, takbir pertama itu ialah takbiratul ihram. Langsung membaca niat. Jika mayitnya laki-laki maka berbunyi usolli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardu kifayah mu'min lillahi ta'ala. Nah, jika mayitnya perempuan maka dibaca usolli ala hadzal maitati arba'at takbiratin fardu kifayah mu'min lillahi ta'ala. Yang membedakan hanyalah maitati dan maiti. Jika laki-laki maiti, sedangkan perempuan maitati. Dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Saya rasa teman-teman sudah hafal ya. Nah, lanjut takbir kedua yaitu sholawat Nabi yang berbunyi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallata sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dilanjutkan takbiratul ketiga, takbir ketiga yaitu mendoakan jenazah. Jika laki-laki Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa anhu, sedangkan perempuan Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa anha. Itu doa pendeknya ya, yang panjangnya bisa teman-teman lihat di makalah. Lanjut ke takbir keempat, kembali berdoa untuk jenazah yang berbunyi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taqtina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu juga untuk laki-laki ya, yang perempuannya hanya membedakan jika laki-laki berbunyi hu, yang perempuan ha. Baik, yang terakhir yaitu salamnya. Salamnya berbunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat Nabila sampaikan. Mungkin banyak kesalahan karena yang sempurna hanyalah milik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Baifaki dari BKI 6C, kelompok 13, pembahasan tentang materi pertemuan ke-15, yaitu pengurusan jenazah berupa memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan mengubur jenazah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mengubur jenazah. Langsung saja, yaitu mengubur jenazah merupakan prosesi terakhir dari perawatan jenazah. Hukumnya juga sama, yaitu fardu kifayah seperti 3 perawatan yang lainnya. Waktunya boleh siang dan boleh malam, asal tidak pas waktu matahari terbit, matahari terbenam, ataupun matahari tepat di atas kepala, yaitu tengah hari. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam rangka mengubur mayat. Yang itu yang pertama, memperdalam gelen lubang kubur agar tidak tercium bau si mayit dan tidak dimakan oleh binatang pemakan bangkai. Yang kedua yaitu cara menaruh mayat, yaitu dikubur ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu, atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah ketika mayit ditimbun tanah. Bisa juga dengan cara lain, dengan prinsip yang hampir sama. Misalnya seperti dengan menggali di tengah-tengah dasar lubang, kemudian mayit ditaruh di dalam lubang itu, lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk menahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lain adalah dengan menaruh mayit dalam peti dan menanam peti tersebut di dalam kubur. Kemudian cara memasukkan mayit ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala mayit dari arah kaki kubur. Lalu yang keempat, mayit diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Yang kelima, para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi mayit sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah, simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Kemudian, waktu memasukkan mayit ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa seperti Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya itu dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Untuk mayit perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedang untuk mayit laki-laki tidak dianjurkan. Kemudian orang yang turun ke lubang kubur mayit untuk perempuan, orang yang turun ke lubang mayit perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak mensetubui istri mereka. Kemudian setelah mayit sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayit lalu ditimbuni tanah. Kemudian di atas kubur boleh dipasang nisan sebagai tanda. Yang dianjurkan nisan ini tidak perlu ditulisi. Yang ke-11 yaitu setelah selesai mengubur, dianjurkan untuk mendoakan mayit agar diampuni dosanya dan teguhkan dalam menghadapi pertanyaan malaikat. Kemudian dalam keadaan darurat boleh mengubur mayit lebih dari dalam satu lubang kubur. Mayit yang berada di tengah laut boleh dikubur di laut dengan cara dilempar ke laut setelah selesai dilakukan perawatan sebelumnya.
Yang terakhir, ada beberapa larangan yang perlu diperhatikan terkait dengan mengubur jenazah. Di antaranya yaitu jangan membuat bangunan di atas kubur, jangan mengakuri dan menulis di atas kubur, jangan menjadikan tempat sholat di atas kubur, jangan duduk di atas kubur, dan jangan berjalan di sela-sela kubur dengan memakai alas kaki. Kemudian jangan menyembelih binatang di sisi kubur, dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan di sekitar kubur yang didasari oleh sisa kepercayaan-kepercayaan lama yang tidak ada kebenarannya dalam Islam. Itu saja penjelasan saya mengenai mengubur jenazah pada kesempatan kali ini. Apabila ada saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.